Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, sebelumnya Ustadz ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Ya, semoga kita dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas tentang interaksi makhluk hidup. Apa itu interaksi? Interaksi itu adalah hubungan. Ya, hubungan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Ada 5 jenis interaksi dalam makhluk hidup. Ya, yang pertama kita bahas satu persatu. Ada yang namanya simbiosis mutualisme. Apa itu, Ustaz? Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Jadi yang satu dan yang lain itu sama-sama diuntungkan. Contohnya apa? Contohnya ada lebah dan bunga. Nah, lebah mendapat madu dari bunga dan bunga terbantu dalam penyerbukan. Seperti ini. Ya kan? Jadi selebah diuntungkan selebah karena dia dapat bunga dari dapat madu dari si bunga. Si bunga pun terbantu penyerbukannya oleh si lebah, seperti itu. Ya, jadi saling diuntungkan tuh dua-duanya. Kemudian contoh lain ada juga ikan badut dengan anemon laut. Nah, ikan badut ini ya mungkin kamu lebih kenalnya ikan Nemo ya. Nah, ini yang dari kartun Nemo itu, Finding Nemo. Jadi ini juga termasuk dalam simbiosis mutualisme. Kenapa? Pertama, ikan badutnya, ya ikan Nemonya ini, dia diuntungkan karena mendapat tempat tinggal. Nah, tempat tinggal karena ini bisa disebut juga dengan rumahnya, rumah si ikan badut ini. Nah, berarti kan dia diuntungkan. Juga terhindar dari predator, ya kan? Pemangsanya. Nah, juga anemon laut ini juga diuntungkan karena dengan kehadiran si ikan badut ini terhindar dari predator yang lain seperti ikan kupu-kupu yang menjadi predator atau pemangsa anemon laut. Seperti itu. Jadi saling diuntungkan. Contoh yang jenis yang kedua ada simbiosis parasitisme. Nah, dari bahasanya pun ada parasit ya, berarti artinya adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Jadi yang satu untung, satu rugi. Contohnya apa? Nyamuk yang menghisap darah manusia. Nah, ini sudah jelas ya. Ketika ada nyamuk menghisap darah kita, siapa yang diuntungkan? Nyamuk, ya kan? Dia dapat meminum darah kita sebagai makanannya, ya kan? Nah, kita yang dihisap darahnya tentu dirugikan. Ya kan, kadang ada yang bawa penyakit seperti DBD, ya kan? Nyamuk Aedes aegypti, itu kan jenis nyamuk yang bawa penyakit. Nah, kita dirugikan tentunya. Kadang bentol-bentol juga kan itu minimalnya, walaupun nggak ada penyakit misalnya nyamuknya, tapi kita suka merasakan sakit, gatel, bentol-bentol. Nah, itu kita termasuk yang dirugikan. Jadi ada satu rugi, satu untung. Contoh lain ada kutu daun. Nah, kutu daun termasuk hama ya. Hama untuk dedaunan. Ada di pohon cabai biasanya daunnya itu. Daun-daun juga banyak. Nah, kutu daun termasuk kutu yang ada dalam kepala kita juga. Nah, kutu dalam kepala manusia ya. Termasuk juga simbiosis parasitisme. Dan numpang hidup di kepala kita dan kita dirugikan. Sering gatel-gatel, sering luka juga ya bekasnya itu. Seperti itu ya. Ada juga simbiosis komensalisme. Nah, kalau yang pertama tadi mutualisme saling diuntungkan, yang kedua parasitisme satu rugi satu untung. Kalau ini apa? Yang ini hubungan antar dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan dan yang lainnya tidak untung tidak rugi. Ya biasa aja tuh ya. Ada yang satu untung, yang satu yang nggak untung nggak rugi. Ya biasa aja. Contohnya apa? Tumbuhan paku yang menumpang di dahan pohon. Tumbuhan paku diuntungkan karena mendapatkan sinar matahari yang cukup, sedangkan pohon tidak rugi dan tidak untung dari tumbuhan paku tersebut.
Nah, ini contohnya. Ini namanya tumbuhan paku tanduk rusa. Nah, dia kan numpang hidup tuh di dahan pohon yang tinggi. Nah, si tumbuhan paku ini dia diuntungkan karena mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kalau di bawah kan dia nggak cukup dapat sinar mataharinya. Nah, ketika tumbuh di atas, dia diuntungkan tuh dapat pasokan sinar matahari yang cukup. Nah, tinggi kan posisinya. Nah, untuk si pohonnya ini, si pohon yang jadi inangnya, yang ditempeli oleh tumbuhan paku, nah dia tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Nah, ini yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Selanjutnya yang keempat ada predasi. Artinya hubungan dua makhluk hidup yang mana salah satunya memangsa yang lain. Contoh, singa memangsa zebra. Nah, ini ya. Jadi ini biasanya di hutan-hutan, di alam liar, ada yang namanya predasi. Makanya kita sebut dengan predator. Jadi ada yang memangsa yang lain. Contohnya misalnya harimau memangsa rusa, memangsa kijang, kerbau, misalnya kambing. Nah, itu termasuk daripada sebut dengan predasi. Jadi si makhluk yang satu memangsa, memakan makhluk yang lain. Yang terakhir ada kompetisi. Nah, kompetisi ya seperti lomba gitu ya. Emang seperti itu artinya juga. Persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki hubungan yang atau kebutuhan yang sama. Persaingan memperebutkan makanan, air, tempat hidup, dan sinar matahari. Nah, ini contohnya kalau di alam liar, misal ada singa dan harimau. Dia memperebutkan kawanan zebra. Ada zebra nih, direbutin tuh mereka berdua. Disebut dengan kompetisi. Ada juga misalnya dua makhluk hidup yang memperebutkan tempat tinggal, memperebutkan wilayah, memperebutkan air, tempat hidup, dan sinar matahari. Nah, itu ya disebut dengan kompetisi. Oke, itu 5 hubungan atau interaksi makhluk hidup. Yang pertama tadi ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, predasi, dan kompetisi. Nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya ada tugas mandiri dari Ustadz. Yang pertama, kerjakan soal latihan bab 5 paket 1 bagian A halaman 77 sampai 78. Itu bagian PG-nya saja ya. Kerjakan di buku paketnya. Kemudian kerjakan juga yang paket 2. Paket 2 bagian A, bagian PG-nya ya. Nanti akan keluar di ujian akhir semester atau pas penilaian akhir semester. Nanti setelah lebaran. Untuk ulangannya ya. Nah, batas pengerjaan sampai hari Rabu minggu depan, tanggal 21 April. Kemudian tidak usah dikirim ke Ustadz hasilnya. Karena akan kita bahas, soalnya minggu depan akan kita bahas via Zoom insyaallah ya. Insyaallah akan kita bahas via Zoom sambil persiapan juga untuk ulangan harian tanggal 29-nya bab 5 ya, ulangan bab 5. Seperti itu. Ya, dipahami. Tidak usah dikirimkan ke Ustadz hasilnya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Tapi pastikan sebelum dibahas semuanya harus sudah dikerjakan. Wajib ya, kerjakan di buku paketnya. Seperti itu. Baik, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.